أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmah, nikmat, karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa bertemu kembali dengan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajarkan kepada kita jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, uswah hasanah kita, sehingga kita senantiasa menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan syariatnya. Harapan kita bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan semua yang hadir untuk sama-sama kita niatkan iktikaf selama kita berada di dalam masjid, dan kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala dalam menghadiri majlis ta'lim ini. Kita insya Allah akan membahas tentang tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh pahala, bulan waktunya kita berderma, bulan Al-Quran, bulan ketika kita melakukan ibadah sunnah dilipat gandakan pahalanya setara dengan ibadah yang wajib. Ketika kita melakukan ibadah yang wajib, maka dilipat gandakan lebih daripada kelipatan yang Allah berikan di luar dari bulan Ramadan. Semuanya itu menunjukkan kemuliaan dari bulan Ramadan. Karenanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Persiapan yang matang itu diantara salah satu kunci kesuksesan. Kalau kita hidup di dunia dan kemudian kita akan ada pelatihan, akan ada ujian, maka apa? Orang yang meraih kesuksesan adalah mereka yang lebih siap. Artinya jika kemudian dia siap mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari, maka orang-orang ini yang akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kemudian kita jauh-jauh hari mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jangan pernah kalah dengan para pedagang, dan jangan pernah kalah dengan para petani. Kalau pedagang di waktu mulai bulan Rajab, awal bulan Sya'ban, sudah cari lapaknya untuk kemudian diadakan. Yang mau dagangan gorengan,
yang mau dagang es gitu kan, sudah mulai cari dia lapaknya. Kalau enggak kebagian. Ya, meskipun di hari-hari bulan Sya'ban mungkin masih biasa yang beli, tapi yang ingin mereka ya harapkan apa? Ketika nanti pada bulan Ramadan orang akan banyak yang beli itu. Jadi jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah apa? Siap-siap. Begitu pula petani timun suri kan juga begitu. Di bulan Rajab sudah mulai nanam. Di bulan Sya'ban mereka rawat tanamannya. Di awal bulan Ramadan mereka panen. Itu petani. Kata para ulama, janganlah kita kalah dengan mereka. Kalau mereka urusannya duniawi, tapi kalau kita adalah urusannya akhirat. Kenapa? Karena yang kita persiapkan adalah ibadah. Dan tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Kalau kita tidak mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau kita tidak mendapatkan banyak pahala di bulan Ramadan, terus kapan lagi kita akan mendapatkannya? Ini artinya bahwa hendaknya kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan bulan Ramadan bukan kemudian hanya persiapan materi semata. Orang kemudian sudah merencanakan nanti saya harusnya beli ini, beli itu untuk Ramadan. Atau mempersiapkan secara jasmaniahnya saja. Dirawat badannya agar kemudian bisa bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tapi juga jangan lupa persiapkan ruhaniyah kita. Persiapkan batiniah kita. Apa itu? Mulai sekarang kita memulai ibadah. Yang tidak biasa datang ke masjid, mari kita membiasakan diri datang ke masjid. Yang tidak biasa iktikaf di masjid, mari kita membiasakan diri untuk apa? Iktikaf di masjid. Yang tidak biasa baca Al-Quran, mari kita biasakan baca Al-Quran. Ini yang disebutkan oleh para ulama agar kita ketika sampai pada bulan Ramadan sudah terbiasa. Istilah kata tidak kaget lagi. Kenapa? Karena sudah persiapan. Sama dengan orang mau olahraga biasanya ada pemanasannya. Biar anggota tubuhnya ini tidak kaget langsung kemudian digerakkan segitu banyaknya, kaget. Makanya kemudian kita di bulan Ramadan pun juga demikian. Sebelum bulan Ramadan jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan diri. Akan tetapi tidak boleh kemudian memulai ibadah puasa sunnah kalau sudah masuk paruh kedua dari bulan Sya'ban seperti sekarang ini. Kita sudah masuk tanggal 17 Sya'ban. Maka kalau ada orang mau memulai puasa sunnah besok hari Kamis, hari Senin mau memulai puasa sunnah, maka apa? Diharamkan, tidak boleh. Ya, bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunnah. Adapun orang yang terbiasa puasa sunnah, Senin Kamis, besok Senin dia puasa, boleh. Kenapa? Karena sebelumnya dia terbiasa puasa sunnah. Adapun bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunnah, ingin memulai puasa sunnah besok hari Senin, tidak boleh. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasrafa Sya'ban fala tasumu." Kalau masuk paruh kedua dari bulan Sya'ban, maka janganlah berpuasa. Maksudnya apa? Jangan memulai ibadah puasa bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelumnya. Adapun orang yang ingin melakukan puasa qadha, puasa wajib, boleh. Ya, kalau kemudian dia qadha puasa, boleh. Ada tanggungan ya puasa nazar, maka boleh juga dilakukan meskipun masuk paruh kedua dari bulan Sya'ban. Ini di antara ketentuan yang disebutkan oleh para ulama tentang bulan Sya'ban. Kemudian mengawali bulan Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, bukan dengan hitung-hitungan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari, beliau mengatakan, nahnu ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsib, asyahru hakadha wa hakadha. Kita ini, kata Rasulullah, adalah umat yang ummi. Ummi itu apa? Tidak membaca, tidak menulis, tidak menghitung. Artinya apa? Kebanyakan di waktu, di masa Rasulullah memang begitu. Orang tidak biasa untuk membaca, menulis. Ya. Kemudian Rasulullah mengkaitkan istilah ummi ini dengan apa? Bulan. Bulan itu kalau tidak hitungan 29 maka 30. Dari sini kemudian para ulama mengatakan bahwa Rasulullah mengkaitkan keummiyan umat Islam ini, ya, tidak membaca, tidak menulis, dikaitkan dengan apa? Bulan. Artinya untuk menentukan awal bulan itu bukan karena hitung-hitungan dan tulisan. Dulu ummi atau tidak membaca, tidak menulis itu bukan satu kebodohan. Sudah menjadi apa? Memang umumnya orang waktu itu begitu. Ada mereka yang menulis, ada mereka yang membaca, tapi kebanyakan tidak membaca dan tidak menulis. Bahkan Rasulullah pun juga begitu, tidak membaca dan tidak menulis. Bukan karena kebodohan, tapi memang waktu itu tidak terbiasa tradisi baca tulis. Yang ada apa? Tradisi menghafal. Jadi kalau kemudian mereka punya bait-bait syair, tidak tulis tapi dihafal. Ya, itu biasa mereka. Bahkan Rasulullah SAW, umminya Rasulullah itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan karangan Rasulullah. Sehingga orang-orang Arab ketika dibacakan Al-Quran waktu itu, mereka heran. Orang nggak baca tulis kok bisa membacakan Al-Quran begitu indahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Al-Quran bukan karya Rasulullah SAW. Jadi kembali kepada penentuan awal Ramadan bukan dengan hisab. Sekarang sudah ada yang menentukan awal Ramadan jatuh nanti pada tanggal 1 Maret. Menurut apa? Hitungan hisab. Nah, gitu kan? Kita tidak demikian. Di dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari, Rasulullah mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman. Puasalah kalau kalian ru'yatul hilal. Lebaranlah kalau kalian ru'yatul hilal. Jika terhalang mendung bagi kalian, maka genapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita nunggu keputusan ru'yatul hilal ketika nanti di akhir dari bulan Februari atau di akhir dari bulan Sya'ban. Karena kebetulan pas bersamaan dengan akhir bulan Februari. Tanggal 28 Februari itu tanggal 29 Sya'ban. Maka kemudian kita tunggu hasil ru'yah. Kalau kelihatan, maka tanggal 1 Maret itu 1 Ramadan. Kalau tidak kelihatan, maka tanggal 1 Maret itu masih tanggal 30 Sya'ban. Jadi ini, ketentuannya bukan karena hitung-hitungan. Di Indonesia ini di samping ada hisab, ada ru'yat, ya, ada teori wangsit. Nah, wangsit itu nunggu ya dari arahan kiainya, mursyid thariqahnya, gitu kan. Kalau di Padang kan begitu, ada thariqah Naqsabandiyah di Padang, nunggu arahan dari mursyidnya. Kalau mursyidnya mengatakan besok Ramadan, semuanya ikut. Ya, mursyidnya mengatakan besok adik Lebaran, semuanya ikut. Bahkan terkadang beda 2 hari dengan kita. Itu luar biasa mereka itu. Ya. Itu di Indonesia. Maka apa? Kita menentukan awal Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Kalau sudah terlihat hilal, maka disunnahkan di waktu maghrib itu, ya, sudah terlihat hilal, disunnahkan di waktu maghrib itu untuk berdoa. Allahumma
ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal Islam. Ya Allah, jadikan hilal ini untuk kita hilal yang membawa keamanan dan keimanan, hilal yang membawa keselamatan dan keislaman. Itu ketika apa? Sudah diumumkan oleh pemerintah kita bahwa besok Ramadan. Di waktu itu kemudian kita berdoa, ya Allah, jadikanlah hilal ini hilal yang membawa keamanan dan keimanan, hilal yang membawa keselamatan dan keislaman. Ya, sunnah untuk baca itu. Kemudian kalau sudah masuk awal Ramadan, malam pertama dari bulan Ramadan, maka kita mulai niat puasa. Karena niat itu harus di malam hari. Orang yang tidak niat puasa di malam hari, maka tidak sah puasanya. Man lam yubayyitis siyama, man lam yubayyitin niyata, fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memalamkan, artinya apa? Melakukan niat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Orang kemudian baru niat sekarang ini, waktu subuh, niat puasa Ramadan waktu subuh, tidak sah puasanya. Kalau puasa sunnah boleh. Bahkan nanti siang pun jam 9, jam 10 baru niat puasa sunnah boleh, selama tidak makan dan minum. Mulai dari terbit fajar sampai waktu itu, boleh. Ya. Tapi kalau puasa wajib, harus dilakukan niatnya di malam hari. Kapan malam itu? Mulai dari tenggelamnya matahari sampai sebelum terbit fajar, itu waktunya niat. Sehingga kalau orang kemudian khawatir lupa niatnya, maka niatnya dia di waktu maghrib. Selesai sholat maghrib dia niat, boleh. Atau niatnya dituntun oleh imam masjid atau imam ketika tarawih, dituntun bareng-bareng, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Baca niat bareng-bareng, bacanya itu dibolehkan, tapi niatnya itulah yang di dalam hati, bukan karena bacanya. Niat itu di dalam hati. Orang kemudian niatnya di tengah malam, boleh. Atau niatnya ketika waktu sahur, juga boleh. Anak-anak kita ketika sahur kemudian kita ingatkan, jangan lupa niat ya. Niat di waktu sahur boleh. Tapi kalau niatnya sudah masuk waktu subuh, tidak boleh. Ya, makanya niat di awal, di malam, di setiap malam dari setiap hari, untuk apa? Sahnya ibadah puasa kita. Dalam madhab al-Imam Syafi'i, niat itu setiap malamnya. Malam ini kita niat untuk besok, malam besok untuk besoknya lagi, terus begitu. Tidak boleh kemudian niatnya di awal Ramadan 30 hari puasa, tidak boleh. Itu dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab al-Imam Malik, madhab Imam Malik, dan ini boleh diamalkan. Kalau masuk bulan Ramadan, di malam pertama itu, terutama bagi laki-laki karena bisa puasa penuh, niat puasa Ramadan 30 hari. Dalam madhab Malik. Jadi kita mengatakan, saya niat puasa Ramadan tahun ini selama 30 hari karena Allah Ta'ala. Cukup. Niat yang pertama ini, kalau seandainya kemudian di pertengahan Ramadan kita lupa niat, maka sudah cukup niat yang pertama itu. Makanya ini yang dikatakan tarhib Ramadan. Perlu kita tahu bahwa nanti kalau sudah masuk awal malam pertama dari bulan Ramadan, kita niat dua. Yang pertama niat menurut Imam Malik, yang kedua niat menurut Imam Syafi'i. Ya sudah. Setelah itu setiap harinya kita niat. Seandainya suatu ketika kita lupa niat karena mungkin kita pulang terlambat sehingga kecapean langsung tidur, tiba-tiba waktu subuh tiba gitu kan, kita nggak sahur nggak apa, tiba-tiba kesiangan, bangunnya di waktu subuh, lupa niat karena saking capeknya, maka niat yang pertama di waktu awal Ramadan itu menurut Imam Malik itu sudah cukup.
Nah ini, jadi Ramadan kalau sudah diumumkan maka apa? Ya berdasarkan ru'yatul hilal maka besoknya adalah 1 Ramadan. Kemudian ibadah puasa itu ya adalah definisinya puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Menahan diri artinya apa? Tidak melakukan, itu namanya menahan diri. Dari apa? Hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa apa? Memasukkan sesuatu ke 5 lubang yang terbuka. Jadi dalam tubuh kita ini ada lubang terbuka, ada lubang tertutup. Lubang terbuka itu apa? Mulut, hidung, telinga, kemaluan bagian depan, kemaluan bagian belakang. Lubang tertutup diantaranya apa? Pori-pori kita, ada lubangnya, tapi tertutup. Sehingga kalau kemudian orang suntik, ya suntik, memasukkan sesuatu melalui pori-pori, ya, karena pada lubang tertutup tidak membatalkan puasanya. Ya, padahal ada sesuatu yang masukkan. Tapi kan melalui apa? Lubang yang tertutup tidak apa? Membatalkan puasanya. Kalau kemudian orang berendam, ya, kemudian terasa apa? Dingin badannya. Kenapa? Karena ada air yang masuk. Itu pun juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Masuknya sesuatu itu melalui lubang yang tertutup. Adapun jika memasukkan sesuatu melalui lubang yang terbuka, mulut itu batasannya kalau kemudian dikatakan masuk jika makanan atau minumannya itu melebihi apa? Batas makhraj ha. Kita apa? Pegang leher kita, kemudian kita baca ha itu makhrajnya apa? Tengah tenggorokan. Kalau makanan dan minumannya melebihi batas makhraj ha, lebih turun dari batas makhraj ha, jika dia makan dan minum dengan sengaja, batal puasanya. Adapun makanan dan minuman jika masih ada di bagian mulut, ya, bagian mulut, tidak kemudian ditelan sampai lebih dari batasan makhraj ha, makanan yang dan minuman yang masih ada di bagian mulut ini kemudian diludahkan, dikeluarkan, setelah itu kemudian dibersihkan mulutnya, maka tidak membatalkan puasanya. Seperti ibu-ibu yang mencicipi makanan, gitu kan? Mencicipi itu kan melalui apa? Lidah sebagai alat apa? Rasa, ya kan? Lidah, dia cicipin makanannya enak atau enggak. Setelah itu kemudian apa? Dia ludahkan, maka apa? Tidak batal puasanya. Boleh mencicipi, ya, mencicipi yang sedikit. Ya, kalau kemudian mencicipi kemudian ditelan, itu namanya lapar itu. Ya, bukan mencicipi itu. Ya, jadi mencicipi kan hanya apa? Dirasa saja kan. Setelah itu kemudian apa? Diludahkan, tidak membatalkan puasa. Makanya orang sikat gigi, ya, kemudian dia kumur-kumur setelah sikat gigi, tapi merasa masih ada minnya, ya, masih ada ya dinginnya itu kan, minnya itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masih ada di bagian mulut, dan itu rasanya di bagian mulut apa? Hanya tersisa saja. Ya, para ulama mengatakan tidak membatalkan. Yang penting ya air yang bercampur dengan busa sikat giginya sudah apa? Sudah kita keluarkan. Ya, sudah kita keluarkan. Ya, itu apa? Bagian mulut. Ya, jika kemudian bendanya melebihi dari makhraj ha, maka batal puasanya. Bagian hidung itu kapan dikatakan membatalkan puasa? Tidak sekedar mengambil air kemudian ditaruh di sini langsung batal puasanya, tidak. Jika apa? Benda yang dimasukkan melalui hidung ini melebihi makhraj hunna. Hunna itu kan dengung. Kalau kita mengatakan inna
Di bagian hidung bagian atas ini akan ada apa? Getaran. Nah, itulah yang dikatakan khoisyum, tempat makhrajnya keluarnya huruf hunna. Kalau kemudian airnya dihirup sampai ke atas, nah, sampai ke makhraj hunna, melebihi makhraj hunna, batal puasanya. Sehingga sekedar ngupil saja, meskipun dalam gitu kan, ya, ngupil sampai ke dalam, nggak batal puasanya. Ya, kenapa? Karena tidak sampai pada makhraj hunna. Ya. Begitu pula telinga. Telinga dikatakan memasukkan sesuatu ke telinga itu apa? Kalau kita masukkan jari-jari ke lubang telinga, ada lubang yang kecil yang jari-jari kita tidak bisa masuk lagi. Nah, lubang kecil itu jika kemudian dibesukin tetesan telinga, ya, atau korek telinga gitu kan, ya, batal puasa. Kenapa? Memasukkan sesuatu ke lubang yang terbuka melalui telinga, bagian yang lubangnya kecil, yang kalau kita masukkan jari telunjuk kita ada bagian kecil yang tidak bisa dimasukkan lagi. Maka apa? Kalau dimasukkan dengan sengaja, meskipun itu obat, batal puasanya. Ya. Kemudian yang kedua, lubang kemaluan depan, lubang kemaluan belakang. Jika seseorang kemudian sakit, ada alat yang dimasukkan ke lubang kemaluan depan, atau ada obat yang dimasukkan melalui lubang dubur, batal puasanya. Ya. Kenapa? Karena itu adalah 5 lubang yang terbuka. Nah, ini harus dipahami. Di antara yang membatalkan puasa adalah apa? Makan, minum, atau memasukkan sesuatu melalui lubang yang terbuka. Adapun jika makan dan minum karena lupa, meskipun banyak, ya tahu orang ya puasa makan minum lupa tapi banyak, nah itu ya meskipun banyak ya nggak batal puasanya. Cuma jangan kemudian kalau sudah sampai di tenggorokan gini ya kemudian ingat, nanggung dah, ditelan juga ya batal puasanya. Ya. Atau makan banyak tapi belum minum. Setelah makan banyak ingat, ya tapi belum minum. Bingung dia, makan tadi banyak tapi belum minum, gimana ini? Minum aja sedikit. Nah, kalau minum aja sedikit itu sudah apa? Batal puasanya. Kenapa? Karena sengaja. Ya sudah, ya salahnya dia. Ingatnya, ya namanya kalau orang ya lupa, maka itu kata Rasulullah apa? Maka dia ya diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terutama kadang kita kalau di awal-awal Ramadan yang biasanya makan dan minum sudah terbiasa di waktu dan jam yang rutin gitu kan. Kemudian di waktu itu ternyata ada makanan yang biasa kita makan, ternyata langsung saja dimakan begitu kan. Itu mungkin terjadi. Ya, kenapa? Karena lupa. Ya. Kemudian para ulama mengatakan juga di antara hal-hal yang membatalkan puasa kalau orang berusaha muntah. Artinya apa? Muntah dengan sengaja. Mungkin karena ada sesuatu gitu kan yang dia ingin muntahkan. Kemudian dia masukkan jarinya, ya, dia angkat ke atas ke langit-langitnya biar muntah, batal puasanya. Ya, batal puasanya. Adapun orang yang muntah tidak sengaja karena mabuk perjalanan, karena masuk angin, muntah tidak sengaja. Para ulama mengatakan tidak batal puasanya dengan ketentuan apa? Setelah muntah, ya bagian mulutnya itu dibersihkan sampai bersih, baru kemudian setelah itu boleh menelan ludahnya lagi. Jadi menelan ludah meskipun banyak tidak membatalkan puasa selama ludahnya bersih, tidak bercampur dengan benda lain yang najis. Seperti apa? Darah yang ada di antara sela-sela gigi atau di gusi, gitu kan. Kalau kemudian ada darah, nah, kemudian dia telan, berarti apa? Bercampur dengan benda lain. Tapi kalau ludahnya bersih, air ludahnya saja, selama masih di bagian dalam dari mulut kita, kemudian ditelan lagi, boleh. Tapi kalau ludahnya sudah keluar dari bagian mulut, keluar itu bagaimana?
Keluar ludah itu dianggap keluar kalau apa? Kita menutup dua mulut kita, mingkem gitu kan. Sesuatu yang tidak terlihat itu namanya bagian dalam. Sesuatu yang terlihat, bagian dari bibir kita yang terlihat, maka itu bagian luar. Sehingga kalau kemudian ada orang ludahnya sampai kepada bibir, ya, bagian bawah sini, kemudian dia tarik lagi ke atas gitu kan, ditelan, batal puasa. Kenapa? Karena sudah keluar dari ya bagian mulut. Begitu pula hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang kemudian biasanya ada sebagian orang dan ini kebiasaan tidak bagus. Apa itu? Ketika baca Al-Quran, nggak baca Al-Quran karena mungkin susah untuk narik itunya apa, buka Al-Quran kertasnya, kemudian dia ambil apa? Ludah gitu kan. Nah, ambil ludah kemudian taruh di jari-jarinya untuk apa? Buka Al-Qurannya. Tidak boleh. Nah, Al-Quran dibuka dengan ludah itu bagaimana? Ya kan? Ada yang biasanya begitu kan? Ya, Al-Quran dimuliakan. Tapi kemudian seandainya ini dia buka dengan ludahnya, ya, kemudian dia tarik begini. Mau buka yang lainnya, dia masukkan lagi jari-jarinya ke apa? Mulutnya. Yang tadi sudah ada ludah yang keluar. Ya kan sudah ada ludah yang keluar. Untuk yang kedua kalinya dia taruh lagi. Dan kemudian jika tidak diludahkan, ditelan lagi, air ludah yang sudah bercampur dengan ludah yang sudah keluar tadi, batal puasanya. Hati-hati. Juga ibu-ibu yang biasanya mungkin di waktu Ramadan sambil nunggu waktu lenggang, waktu siang, apa luangnya jahit gitu kan. Ya. Jahit apa pakai jari gitu atau apa gitu kan, nganyam gitu kan. Kemudian ingin memasukkan jarum, memasukkan benang ke jarum, susah gitu kan karena sudah tua gitu kan. Akhirnya apa? Benangnya ditaruh di ludahnya gitu kan, diberi ludah sedikit untuk biar apa? Bisa dimasukkan. Benang yang sudah bercampur dengan ludah itu kan sudah keluar ludahnya kan. Kalau kemudian ditaruh lagi ludah untuk yang kedua kalinya, berarti kan bercampur dengan ludah yang sudah pertama itu tadi yang sudah keluar. Jika ditelan, langsung ditelan air ludah yang bercampur dari luar itu tadi, maka apa? Batal puasanya. Hati-hati. Ya, itu kan kadang orang yang ini kadang-kadang sepele begitu kan, oh, ludahnya sedikit aja puasa gitu kan, atau karena ketidaktahuannya. Para ulama mengatakan kalau tidak tahu dia diberitahu. Ya, tapi kalau sudah tahu jangan dilakukan, karena itu bisa membatalkan puasa. Ya, ini. Adapun mencium bau harum, baunya sate ketika sore hari mau beli sate gitu kan, makanan untuk berbuka, ya. Kemudian mencium bau asapnya, tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Adapun menghirup obat sesak nafas, ya, atau menghirup fix inhaler, atau merokok, ya, atau merokok, maka batal puasanya. Kenapa? Karena obat untuk sesak nafas itu ada obat yang ketika dihirup dia ikut masuk bersama apa? Nah, hirupan kita itu ada obatnya. Jadi kalau kemudian dihirup kan itu masuk begitu. Ya, butiran-butiran kecil dari obat itu masuk, maka batal puasanya. Sama dengan fix itu, ketika kita hirup dia akan berkurang. Ya, semakin banyak kita hirup semakin berkurang begitu kan? Ya, berarti ada sesuatu yang ikut masuk dengan hirupan itu, batal puasanya. Sama dengan orang merokok, ya meskipun masih berbentuk asap, tapi kan ada sesuatu yang masuk. Ya, ketika apa? Dia hisap rokoknya itu, maka batal puasanya. Adapun yang berdiri atau duduk di samping para perokok tidak membatalkan puasanya, karena sama dengan apa? Menghirup asap sate itu tadi. Ya, ini diantara ketentuan, ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, puasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Makanya kemudian kita ini harus apa? Hati-hati. Terbit fajar sodik namanya. Fajar itu ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar sodik.
Fajar kadhib itu garis putih yang vertikal di ufuk timur. Jadi kalau kita berada di atas, kemudian melihat langit bagian timur, tapi agak ke bawah, nanti itu akan ada garis putih di tengah-tengah hitamnya atau gelapnya langit, ada garis putih yang vertikal. Itu namanya fajar kadhib. Tidak lama kemudian dia akan hilang. Yang kedua akan muncul fajar shadiq, garis putih yang horizontal juga di ufuk timur. Kalau sudah keluar fajar shadiq ini, maka sudah dikatakan waktu subuh masuk. Cuma sekarang ini kan susah untuk melihatnya. Kenapa? Karena banyak lampu, banyak cahaya, sehingga kalau dulu kan memang benar-benar gelap gitu kan, sehingga kelihatan garis-garis putih itu. Sekarang susah. Nah, karena susahnya itulah para ulama kemudian mengatakan ada jadwal imsak. Ya, karena susahnya kita melihat apa? Nah, fajar itu, maka kemudian ada yang namanya jadwal imsak. Jadwal imsak itu apa? Jadwal untuk memberikan kita peringatan bahwa waktu subuh ya sudah dekat. Bukan kemudian waktu subuh sudah masuk, belum. Tapi jadwal imsak itu hanya peringatan saja bahwa waktu subuh sudah dekat. Sehingga kita diingatkan kalau sudah masuk imsak jangan makan dan minum lagi. Selesaikan semuanya, sikat gigi, baru kemudian pergi ke masjid, begitu kan? Nah, kalau sudah masuk jadwal imsak. Biasanya kan kisaran 5 sampai 10 menit sebelum ya waktu subuh. Ya, berarti kan kalau sebelum waktu subuh 5 atau 10 menit kita sudah siap, sudah nggak usah makan dan minum lagi. Meskipun sebetulnya ya kalau sudah masuk jadwal imsak itu masih boleh makan dan minum. Sebetulnya masih boleh. Kenapa? Karena belum terbit fajar. Cuma para ulama mengingatkan kita sebagai peringatan bahwa kalau sudah dekat jangan makan dan minum lagi. Kenapa? Karena kita tidak melihat ya fajar secara langsung. Nah, tetapi kemudian bapak-bapak pinter juga, habis makan sahur pergi ke masjid kalau sudah waktu imsak, tapi nggak langsung masuk masjid, masih ada di emperan-emperan masjid, ngerokok dulu gitu kan, ya, nunggu belum adzan gitu Pak, nanti kalau sudah mau adzan baru dimatikan rokoknya gitu kan. Nah, agar kita masuk pada yang disampaikan oleh para ulama, hati-hati, maka kalau sudah imsak kita sudah nggak makan dan nggak minum lagi. Bukan kemudian memulai puasa dari waktu itu, tidak. Memulai puasanya ketika fajar terbit itu. Cuma imsak ini bentuk kehati-hatian saja. Ya. Kemudian puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbenam matahari, terbenamnya seluruh bulatan matahari. Rasulullah mengatakan, jika matahari sudah terbenam di arah barat dan di arah timur sudah mulai gelap, maka orang yang puasa boleh berbuka. Itu pedomannya. Patokannya tenggelam matahari seluruhnya atau daerah timur sudah gelap. Sekarang patokannya para sebagian umat Islam mengatakan patokannya adzan. Ya. Maka kemudian dilihat adzan mana channel televisi yang adzannya lebih dahulu. Kalau sudah kemudian adzan, ya baru Allahu Akbar, sudah 1 gelas, ya, dia minum. Ditanya kenapa? Ya menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu kalau sudah yakin waktu maghrib sudah tiba. Dari mana Anda yakin? Ya sudah jadwal adzan itu. Ya jadwal adzan itu perkiraan, tapi Rasulullah kan mengatakan lihat tenggelamnya matahari atau lihat daerah timur. Terkadang bisa lebih cepat dari jadwal. Nah, kalau sudah gelap bagian timur, gelapnya bukan karena mendung. Ya, beda. Kalau gelapnya karena mendung ya sudah dari jam 4 sudah gelap. Wah, sudah gelap Pak Ustaz, jam 4 itu berbuka puasa, bukan. Ya, gelapnya itu karena memang matahari tenggelam. Ya, kan bisa gampang dipahami. Tenggelamnya di barat, mana yang lebih gelap duluan? Ya timur, begitu kan? Ya, matahari tenggelam, maka daerah timur mulai gelap lebih dahulu. Ketika kita melihat lebih gelap dari sekitarnya, apalagi dibandingkan dengan barat, maka timur lebih gelap. Kalau sudah mulai gelap, maka boleh kita berbuka puasa.
Ya, azan itu hanya syiar. Ada yang azan cepat lebih dulu, ada yang azan belakangan. Syiar. Terkadang kita ya kalau waktu sholat isya ada taklim antara maghrib dan isya, kemudian taklimnya agak telat. Ya, selesai setengah 8 lewat. Katakan azannya setengah 8, ini lewat terus sampai jam 8 kurang seperempat. Karena syiar, maka apa? Bisa juga orang azan di jam 8 seperempat. Ya, boleh, tidak diharamkan. Bahkan di pesantren-pesantren, karena menyesuaikan jadwal pelajaran di pesantren, azannya kadang apa? Diakhirkan. Ya, biar kemudian santri apa? Paham bahwa setelah mereka sekolah atau pelajaran, mereka melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun jam 1 siang azan duhur, ya boleh, namanya syiar. Ya. Jadi ini azan itu hanya syiar yang jadi pedoman apa? Tenggelamnya matahari dan daerah timur sudah gelap. Ya, makanya para ulama mengatakan untuk kehati-hatian, kalau mau berbuka tunggu azan selesai. Nah, kalau kita kan nggak sabar, azan sudah Allahu Akbar, langsung aja. Kalau azan selesai itu kan enak, kita sudah yakin gitu kan. Pak Ustadz azannya orang puasa itu azannya lama, kenapa? Karena dia ya lagi lapar gitu kan, bisa jadi 5 menit lagi itu azan itu kan. Nunggu 5 menit aja kadang kita nggak sabar itu. Apalagi kalau sudah waktunya berbuka bersama, hidangannya prasmanan, wah udah deh. Kalau nanti nunggu ya habis duluan ini gitu kan. Ya itulah kita. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami. Itu yang namanya tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu bukan hanya sekedar menyiapkan materi jasmania saja, tapi tarhib itu adalah menyiapkan keilmuan kita tentang puasa Ramadan agar ibadah puasa kita sempurna. Ya. Jadi saya mungkin itu, jika ada jemaah salihah dan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maymunatan wa ma'suma. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la dhallan illa hadaytahu ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share, Cap.